Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini, di pagi hari ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan adanya taklim. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya tentunya berharap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua kalinya, salawat salam semoga senantiasa ditetapkan bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu nabi yang telah mampu merubah tatanan peradaban adat jahiliyah dalam tatanan Islam yang kita nikmati ini. Yang ketiga kalinya, mari kita awali dengan bacaan kitab. Mudah-mudahan menjadi hajat kita semuanya, hajat orang tua, hajat anak-anak, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadiniyah talabah ridho ila bisyawati Rasulillah wa likulin masyarikah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 18. Soal mal'idani. Ma apa? Al-idani ma apa? Al-idani dua id. Idani dua id. Id salat id nih, salat id. Salat id dua. Huma adapun idani adapun idani itu Idul Fitri, Idul Fitri. Wa huwa adapun Idul Fitri itu awalu yaumin, awalnya hari. Min syahri Syawalin, dari bulan Syawal. Wa Idul Adha adapun Idul Adha
itu al-yaumu hari, al-ashiru yang ke-10, al-ashiru yang ke-10, min syahri Dzulhijjati, dari bulan Dzulhijjah. Soal, man niyatu sholatil fitri, idil fitri, ma apa atau bagaimana boleh. Niyatu sholat idil fitri, niat sholat idil fitri. Usolli rak'ataini sunata sholat idil fitri. Usolli, saya sholat. Ewaya, adapun niat sholat idul fitri itu usolli, saya niat, saya sholat. Rak'ataini, 2 rakaat, sunnatan sholat idul fitri, sunnah sholat idul fitri. Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, Allahu Akbar. Soal, ma niyatu sholati idul adha, ma apa niyatu sholati idul adha, niat sholat idul adha. Wahia, hiya adapun niat sholat idul adha, usolli, saya sholat, rak'ataini, 2 rakaat, sunnata idul adha, sunnah idul adha. Ma apa makna hijil baiti, arti hijil bait. Apa makna hijil bait? Jawab, maknahu, adapun maknanya hijul bait, maknahu, adapun maknanya hijul bait, itu adzahabu, bepergian,
iku adzahabu bepergian ila Makkata ke kota Mekah, ila Makkata ke kota Mekah, li ziyaratil Ka'bati karena atau untuk ziarah Ka'bah, untuk ziarah Ka'bah. Al-musyarrafati yang dimuliakan, al-musyarrafati yang dimuliakan. Soal alaman atas siapa, alaman atas siapa yajibu wajib yajibu wajib apa yang wajib al-hajju haji. Jawab, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim, atas setiap orang muslim, ghaniyin yang kaya, ghaniyin yang kaya, qadirin yang mampu, qadirin yang mampu, alas safari atas perjalanan, alas safari atas perjalanan, ila Makkata ke Makkah, ila Makkata ke Makkah, fil umri di dalam satu umur, fil umri di dalam satu umur atau seumuran boleh, marrotan sekali, marrotan sekali. Ini masuk tanggal 22 nggih. Besok 1 taman tanggal 25 pas saja sudah. Karena sebagian titik wudu sudah disampaikan, tinggal situ ada doa ba'da adzan, kemudian doa setelah sholat selesai pas. Bismillahirrahmanirrahim. Mal'idani. Kok enggak idaini? Ini karena mal'idani itu merupakan khobar
Khobar harus dibaca rofa. Rofanya harus pakai, tasnya harus pakai alif nun. Mal'idani bukan mal'idaini. Nanti kalau sudah tas yang nasab jar baru idaini. Apa yang dikehendaki atau dimaksud dengan idaini? Idaini atau dua itu ada Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, Idul Fitri itu awalu yaumin min syahri Syawalin, tanggal satunya hari atau hari pertamanya di bulan Syawal. Lu berarti kalau itu yang lebarannya berbeda, Syawalnya 2. Iya. Jadi kan umpamanya terjadi besok itu lebarannya beda, berarti akan terjadi Syawal itu tanggalannya 2. Bagi orang yang melaksanakan di lebaran yang pertama di hari itu tak Syawal, di hari pertama Syawal, tapi di hari berikutnya yang merupakan Syawal yang kedua. Baginya tapi tetap tanggalan ya satu. Kemudian Idul Adha adalah hari tanggal 10 dari Dzulhijjah. Kalau Dzulhijjah ini hampir tidak pernah selisih, karena patokannya nanti di Mekah. Cuma kalau yang Syawal ini beda-beda, bisa terjadi beda, bisa sama, bisa beda. Karena pada dasarnya adalah ru'yatil hilal permasalahannya. Ru'yatil hilal. Nah, kalau hitungan hisab terjadinya gini. Hitungan hisab itu disahkan, hanya saja aslinya tidak boleh mengumumkan. Hanya diumumkan di komunitasnya aja mestinya. Tidak diumumkan secara umum. Nah, gimana yang terjadi? Yang terjadi di tempat di negeri kita ini, ada satu kelompok ini sudah menyatakan secara umum, padahal untuk kelompoknya sendiri mestinya. Nah, terkait dengan atiullah wa atir rasul wa lam minkum, ya mestinya seperti itu, harus taat kepada Allah, taat pada para nabi, dan juga taat pada pemerintah. Nah, kita kan punya aturan tentang pemerintah, ikut pemerintah itu mestinya. Tapi ada satu kelompok yang ngeyel. Katakan umpamanya dalam suatu wilayah, di situ ada tokoh masyarakat yang sudah mampu untuk hisab, menghitung bahwasanya tahun 2024 ini jatuhnya Lebaran hari Rabu. Satu kelompok di kampung sebelah ini juga mampu menghitung dengan hitungan bahwa Lebaran ini jatuhnya hari Selasa, selisih. Nah, satu kelompok desa yang satu ini tidak boleh ngikut pada desa yang satunya, satu desa itu juga tidak boleh ngikut-ngikut. Artinya mengikuti tokoh yang ada di situ, tapi tidak boleh diumumkan yang sebenarnya. Ini kalau hitungan hisab. Makanya untuk di penghujungnya ini Rasulullah menyampaikan di ru'yatul hilal. Terus bagaimana niatnya sholat Idul Fitri? Usolli rakaataini sunata'id li sunnata sholat Idul Fitri lillahi ta'ala. Kok enggak seperti biasanya? Nanti protes alim nanti. Usolli sunatan li Idul Fitri rakaataini, gitu kan? Sama enggak? Sama. Ya kayak kemarin itu kayak itu. Usolli rakaataini, saya sholat 2 rakaat sunat sholat Idul Fitri dengan usolli sunatan Idul Fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala, itu sama.
Ini tinggal yang ngolah, yang pintar nahwu itu bisa diolah seperti itu bisa. Terus maniyatu sholat Idul Adha, bagaimana sholat Idul Adha? Usolli rakaatain sunat Idul Adha lillahi ta'ala boleh, atau usolli sunatan li'idil adha rakaataini, dibalik rakaatan di belakang boleh. Lupa enggak, tidak harus pakai bahasa Arab, boleh. Sengaja aku sholat Idul Fitri 2 rakaat lillahi ta'ala, podo bahasane niku. Podo. Baik terjemahkan terjadi semacam itu. Pakai bahasa sendiri boleh. Hanya saja kita takbir tetap harus Allahu Akbar, tidak boleh bahasanya masing-masing. Kalau Allah Akbar nanti orang Jawa Allah gede banget. Orang nanti di Kalimantan Allahu nangganal, repot nanti. Harus pakai bahasa Arab. Itu bahasa Inggrisnya piye? Maka rukun kaul itu nggak bisa dirubah, tetap harus Allahu Akbar. Itu pun kemarin kan pembahasannya panjang, Allahu Akbar itu tidak boleh dibalik Akbarullah, diganti bawahnya Allahul Azim, tidak boleh, ya Allah Akbar dan lain sebagainya. Pembahasan sudah lewat. Terus makna hijil baiti, apa arti dari hijul bait atau naik haji itu? Ya, artinya adalah bepergian ke kota Makkah, tujuannya adalah untuk ziarah Ka'bah musyarrafah. Nah, rukun-rukunnya karena berada di Mekah, rukun-rukunnya itu. Terus soal lagi, alaman yajibul hajj, bagi siapa haji itu diwajibkan? Jawabannya diwajibkan bagi setiap orang muslim ghaniyin qadirin, ini syaratnya di situ. Orang muslim yang sugih, yang mampu. Belum tentu orang sugih, orang kaya itu mampu, belum tentu. Karena qadirin di sini mengandung 3 makna. 1, adanya kemampuan biaya. Duitnya ya enak. Tidak boleh mengejar predikat haji, akhirnya harus jual rumah, kecuali rumahnya banyak barangkali. Karena satu-satunya rumah dijual hanya ingin mendapatkan julukan Pak Haji, Bu Haji. Pulang harus tidur di jalanan, ya kan? Tidak boleh seperti itu. Itu pun tidak boleh dibangga-banggakan. Predikat haji ini ada di Indonesia saja, di luar negeri itu nggak ada predikat haji. Di Indonesia saja, maka kadang dikejar predikat haji itu. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang biasa sudah akrab ngomong biasa, baku atau pak biasa saja. Akhirnya ketika suatu ada acara, ya karena sudah biasa ngomongnya seperti itu, akhirnya diprotes. Pak Ustadz, saya itu sudah haji, tambahilah Pak Haji. Ada satu kebanggaan tersendiri, walaupun sejatinya tidak perlu seperti itu. Jadi adanya sangu, baik yang dibawa ke sana atau biaya yang ditinggal di rumah. Karena perjalanannya itu rata-rata yang reguler itu 40 hari, ya biaya yang ditinggal di rumah itu ada. Jangan sampai keluarga ditinggal itu akhirnya kelaparan karena tidak ada. Yang kedua, adanya kesehatan yang memang mumpuni. Sudah saatnya berangkat haji di tahun ini umpamanya, kalau stroke orangnya, ini nggak jadi berangkat. Kecuali kalau begitu sakitnya belum parah, nanti di sana bisa ini ada petugas khusus yang memang bekerja untuk melayani haji pakai kursi roda, itu bisa membayar.
Tapi kalau ada keluarganya yang bisa mendampinginya, ya pakai keluarganya. Itu ya cukup lumayan lah. Makanya mahasiswa di sana itu kalau pas bulan haji itu libur. Tujuannya adalah untuk membantu orang-orang Indonesia yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan hajinya. Bayangkan umpamanya harus kalau di saat tawaf khusus bagi orang yang tidak mampu berjalan sendirinya, ada di atas itu di lantai berapa dia. Itu keliling pakai roda tawaf. Sa'i pun demikian, ada jalur khusus di sini, jalur khusus. Tapi kalau ada kemampuan ya tidak harus nyewa. Agak lumayan biayanya. Kemudian yang ketiga, qadiran yang dimaksud di situ adalah adanya kenyamanan kondisi, baik itu berada di dalam negerinya ataupun yang ada di Arab Saudinya sana. Umpamanya akibat dari permasalahan politik hingga menjadikan sebabnya tidak amannya karena mungkin ricuh, ribut, akhirnya menjadi chaos, terjadi perang saudara namanya. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia ini tidak terjadi karena rasa kesatuannya sudah tinggi, walaupun ada beberapa kelompok yang nakal ya ada di Indonesia ini. Benar nggak terjadi. Nah ini kalau memang terjadi yang semacam itu, artinya keamanan tidak memadai, juga jadi berangkat batal. Atau mungkin peperangan yang ada di Palestina sama Israel itu merembet sampai di Mekah, akhirnya keamanan tidak bisa dijamin, ya nggak jadi berangkat. Maka tiga-tiganya tadi ada biaya, ada kemampuan, dan ini juga merupakan panggilan ilahi tentunya. Orang sugih, orang kaya belum tentu bisa berangkat. Nah, kalau memang belum dipanggil, belum sadar diri, berarti kan belum sadar diri. Lah, alas safari ila makata fil umri umrotan. Lah seumuran ini wajibnya cuma sekali haji itu. Hanya sekali aja. Nah, kalau umroh bisa berkali-kali kalau umroh. Andai kata dalam setahun itu mau umroh, berangkat pulang berangkat sampai nyewa pesawat sendiri, ya tidak apa-apa. Tapi kalau haji itu yang wajib seumur cuma sekali. Apalagi di Indonesia ini daftar tunggunya panjang, ya kasihan lah kalau itu harus berkali-kali sementara yang lain belum berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedikit disampaikan ya. Qala al-Faqih Abu Lais rahimahullah, yaumal qiyamati yu'ta bi arba'ati aqwamin wa ya'tadiru kullu wahidin minhum wa lam yuqbal adruhu. Nanti di hari kiamat akan datang 4 kelompok dan masing-masing itu punya argumentasi atau alasan, dan alasannya ini tidak diterima. Yang pertama adalah al-ghani, sugih tadi. Ya'tadiru bi anni ghaniyun wa masghulun bi huquqi amwali falam a'budkah. Nanti orang yang kaya itu didatangkan dari kiamat. Dia mengatakan bahwa saya ini kan orang kaya, saya disibukkan dengan pekerjaan saya, disibukkan dengan harta-harta saya,
hingga saya tidak bisa beribadah kepadamu. Ini orang sugih tadi. Maka tadi saya katakan sugih itu tidak bisa menjamin berangkat ke Mekah. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, fayaqulu ta'ala inna Sulaimana malaka ma bainal masriq wal maghrib wa lam yasir rabbahu. Allah menyampaikan, Sulaiman itu lihat Sulaiman itu. Sulaiman itu memiliki, menguasai apa yang ada di antara dunia timur, dunia barat. Itu dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Pun lam ya'si rabbahu. Sulaiman atau Nabi Sulaiman itu tidak maksiat kepada Tuhannya, tetap menjalankan ibadah. Jadi kalau alasannya sibuk kerja hingga tidak sempat ibadah, ini nanti akan disampaikan Allah Ta'ala seperti itu. Sulaiman sebagai malak Mabainal Masriq wal Maghrib atau raja, penguasa raja dalam dulu itu aja masih sempat melaksanakan ibadah. Maka alasanmu ghairu maqbulin tidak diterima, fayusaku ilanar. Akhirnya orang-orang yang alasan tadi digiring ke neraka. Ya karena tidak mau beribadah tadi. Yang kedua, al-faqiru yatadru fakrihi. Orang fakir, ya Allah aku ini miskin, sibuk mencari duit karena kebutuhannya, akhirnya saya nggak sempat ibadah. Makanya gitu. Maka Allah SWT menyampaikan alasan kepada Isa alaihissalam. Nabi Isa itu miskin, Nabi Isa itu termiskin, Nabi termiskin Nabi Isa. Yang ketiga, al-abdu yatadiru bi khidmati maulahu. Itu seorang budak yang alasannya tidak beribadah karena khidmatnya atau meladeni juraganya. Itu pun nggak bisa terima. Akhirnya Allah Ta'ala menyampaikan, nah itu Yusuf gimana? Yusuf itu juga seorang hamba, pernah menjadi seorang budak. Nabi Yusuf itu bahkan mau dijual sekalipun, akhirnya ditemukan oleh Zulaikha itu pun akhirnya Nabi Yusuf tetap melaksanakan ibadah. Budak. Yang keempat, al-maridu ya'tadiru bi maradi. Orang yang keempat adalah orang sakit yang alasan adanya penyakit yang diderita. Sakit tidak bisa ibadah. Akhirnya Allah Ta'ala menyampaikan alasan itu membandingkan dengan adanya Nabi Ayub. Bagaimana Nabi Ayub itu? Dia sakitnya parah sampai dibuang oleh masyarakat, hingga akhirnya Nabi Ayub ini luar biasa namanya. Sampai belatung yang itu jatuh dari badannya itu pun diangkat, pasang kasihannya kemudian dapat bagian. Jadi badannya itu sudah digerogoti belatung-belatung Nabi Ayub. Hingga akhirnya belatung ini mau mendekati dari lesan atau lidahnya. Ya Allah, bagaimana jika belatung ini harus menggigit, memakan lidahku? Nantinya saya nggak bisa lagi untuk dzikir kepadamu. Ya Allah, sembuhkanlah aku, kata Nabi Ayub. Akhirnya dua belatung itu melesat, satunya naik, satunya jeblok. Yang jeblok itu berubah jadi lintah,
yang naik itu kemudian menjadi tawon. Apa tawon itu? Lebah. Di mana keduanya hewan ini memiliki fungsi yang beda-beda. Khasiatnya luar biasa. Lintah ataupun dari tawon tadi. Di mana tawon itu kalau itu membuat sarang, kemudian ada madunya, itu khasiatnya kan luar biasa madu itu. Lintah itu juga demikian. Bayangkan kalau lintah itu dibuat bekam. Bekam itu lintah itu mampu menyedot darah kotor. Yang sopir-pilih disedot itu darah kotor. Maka ada satu metode bekam pakai lintah tadi, memiara lintah, pasang badan bekam. Ini kalau sudah kenyang ya jatuh sendirinya, sudah kenyang. Digerus, umpamanya dibakar, digerus. Bagi orang yang punya asma itu juga bisa sembuh, luar biasa. Nah, inilah yang saya maksud di awal tadi. Orang yang kaya itu belum tentu bisa menjalankan apa menjadi tugas ketika harus itu berangkat haji. Bahkan Imam Ghazali itu mengatakan gini, di mana seorang sudah diberikan kemampuan untuk berangkat haji, seduite ya naik mestinya, ternyata tidak mau berangkat hingga akhirnya jatuh bangkrut, maka wajib baginya untuk ngemis, untuk meminta-minta hingga cukup biaya berangkat. Maka kalau sudah ada biayanya ya berangkat. So, waktunya panjang ya, waiting listnya itu kan panjang, sampai ada 30 tahun. Ya umroh duluan ya tidak apa-apa gitu. Itu aja mungkin. Ada pertanyaan dari bab tadi Idul Fitri, Idul Adha. Tinggal 2 kali pertemuan, insyaallah ini selesai. Ada yang tanyakan, Ibu? Sudah paham semua? Ada apa? Saya menanya masalah tadi, cerita tadi masalah Nabi Ayub tadi, Pak. Itu kan parah penyakitnya. Jadi kalau ibadahnya bagaimana, Pak? Yang sampai dia berkoreng kan? Kalau ibadahnya itu kan harus bersih, Pak. Apakah memang diistimewakan seorang nabi? Ibadahnya di zaman Nabi-Nabi dulu itu belum seperti ibadahnya Rasulullah. Karena dulu kan masih agama tauhid. Yang penting hatinya itu kan tetap Allah, Allah, Allah itu. Karena syariat sholat itu baru dilaksanakan baginda Nabi. Dulu sholatnya ya gimana ya, belum ada syariatnya. Ya, yang penting sambung. Mungkin kalau bahasa orang Jawa ya kayak Jawa, yang penting eling aja ya Allah, Allah, Allah. Jadi belum ada syariat sholat seperti Rasulullah, belum ada. Mungkin sudah Islamnya kan baru ada ya. Iya, baru Rasulullah terjadi bentuknya Islam waktu itu. Apa terjadi sholat itu? Itu pun kan akibat Rasulullah melihat malaikat dulu diciptakan ruku terus, diciptakan mulai di awal sampai akhir itu ruku terus sampai hari kiamat nanti. Yang i'tidal, yang sujud itu seperti itu. Akhirnya Rasulullah, ya Allah, andai kata ibadah malaikat ini disatukan menjadi ibadah umatku, alangkah bahagianya. Maka akhirnya dijawab Allah Ta'ala, siapapun yang melaksanakan sholat ini berarti mendapatkan nilai ibadahnya para malaikat-malaikat Allah. Maka mudah-mudahan diberikan kekuatannya. Jangan gampang kena gangguan. Ada lagi? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bertanya, apakah boleh waktu
Ya, terima kasih. Nggih. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Wasari'u nendang. Jaluk ngapura. Kalau memang tidak bisa lewat langsung ketemu, ya lewat WA boleh. Oh, dunia sekarang malah penak. Sudah tak siapin banyak-banyak ingkung, malah cuma WA tok, ya kan? Maaf saya nggak bisa datang, ya karena minta maaf ya, karena sibuk, ya ada salah kiranya minta maaf. Nah, ini kan kalau nanti coba di lebaran itu sudah sediain banyak wadi, dibikinkan bakso sebagainya. Akhirnya maaf ya, hanya lewat WA aja, nggak bisa datang. Ya tidak apa-apa, kalau memang tidak bisa hadir. Jadi boleh saja lewat WA. Kalau memang itu memang bisa datang. Karena bahasanya gini. Khamsatu asya'a man dawama 'alaiha zida fi hasanatihi misla jibali rasiyah wa yusiullahu rizqahu. Ada 5 perkara yang barang siapa bisa istiqomah menjalankannya, maka Allah akan menambahkan kebaikan-kebaikannya, bahkan bisa menyamai gunung yang menjulang tinggi, dan Allah akan memberikan rezeki yang luas. Yang pertama adalah sedekah qalla akasura. Sedekah sedikit ataupun banyak. Makanya yang sering saya sampaikan, ayo sedekah pagi hari 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 monggo diistiqomahkan. Karena itu menarik menarik rezeki. Kemudian yang kedua adalah man wasala rahimahu qala aqsura. Orang yang nepung sana itu apa? Menjaga silaturahmi, berbuat silaturahmi, baik itu sebentar ataupun lama. Kalau memang ini berada dalam satu tempat, hadir. Karena hadirnya orang atau tamu itu bersamaan dengan hadirnya malaikat. Jadi tamu itu jangan dikira hanya datang kemudian ketika tidak bawa apa-apa, bawa teh. Maka sebenarnya kalau tamu itu nggawa dhewe ngapain itu? Ngapain nggawa dhewe? Oke. Tapi bagi orang yang ketamuan itu wajib ikroman apa yang ada. Duwe teh ya digawe teh. Kalau memang perlu itu dikasihkan juga boleh aja, boleh. Karena termasuknya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Barang siapa iman pada hari akhir maka becik muliakanlah tamu. Ini memang seperti itu. Tapi nggak boleh mengada-ada, harus ngutang-ngutang, nggak boleh. Ya apa adanya di situ. Nah, kenapa itu orang tamu itu bawa sendiri itu lebih baik? Nah, karena itu kalau surur tadi. Coba bayangkan ada seorang datang dengan bawa oleh-oleh sendiri, ya Allah, bahagianya orang yang didatangi itu, Masya Allah. Jadi ya baiklah seperti itu ya. Tanya lagi Pak. Saya belum selesai. Jadi silaturahmi tadi boleh dilakukan dengan cara tertentu. Kalau memang itu berada di lokasi, datang. Kalau memang tidak bisa, ada dunia WA, pakai miskol, ya pakai miskol. Kalau miskol nggak bisa, iya pakai WA. HP-nya nggak kuat, HP jadul, pakai WA. Kemudian yang ketiga yang akan mendapatkan 5 keistimewaan tadi adalah al-jihad. Jihad. Jenengan termasuk ikut ngaji, ini kan bagian dari jihad. Apa arti jihad? Itu berjuang di jalan Allah Ta'ala. Masih ada upaya
pengen eksisnya agama. Nanti kan sudah tidak kepedulian ngaji, sudah tidak ada lagi, mungkin alam dunia akan hancur kayaknya. Kemudian lagi adalah 5 kelompok tadi, man baroli walidaini wadawama, orang yang birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, dan istiqomah di dalam birrul walidainnya. Istiqomah. Walaupun terjadi terkadang yaitu kalau anak pas orang tua punya duit, anak minta apapun maunya harus dipenuhi. Tapi ketika suasana sudah kembali, orang tua sudah tidak ada kemampuan mencari duit, anaknya yang bisa cari duit, kadang orang tua diperlakukan seperti pembantu. Ini yang kurang pas. Kemudian yang kelima adalah orang yang dawam dalam wudhu tapi tidak berlebihan di dalam menggunakan air. Nah, ini kelima yang seharusnya kita bisa lakukan bareng-bareng. Ini sedekah, kemudian silaturahmi, jihad, wudhu, kemudian birrul walidain. Apa balik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sampaikan tadi ada 2 bahasa tapi perbedaan. Ada 2 perbedaan, apakah sama atau enggak? Itu bahasanya silaturahim, silaturahmi itu apa perbedaannya, apakah sama atau itu aja yang saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahasa guyonan saja aslinya. Silaturahmi, kemudian silaturahim, ini kalau bahasanya orang guyon. Kalau rahmi itu kan perut, kalau silaturahmi nyambung perut, ya tidak harus demikian. Nama silaturahmi itu ya kita nepung sana persaudaraan, itu menjaga bagaimana supaya ini tidak terjadi adanya rentannya persaudaraan. Maka di situ sedekah yang paling banyak itu malah justru mendekatkan persaudaraan tadi. Karena akan terjadi saudara ini akan bisa jauh gara-gara ketidakpeduliannya satu sama lain. Mamanya Pak Halim kebetulan diberi murah rezeki Allah Ta'ala, tapi sama saudaranya tidak ngerti. Ini akan menjadi saudara yang akan jauh, bahkan mungkin menjadi orang lain. Tapi bisa jadi orang lain akan menjadi dekat gara-gara ya masalah sedekah seperti tadi. Maka sedekah yang terbaik adalah saudara dekat nilainya kemarin seperti itu. Jadi silaturahmi ini adalah ketika itu dibaca apa adanya. Kalau silaturahim atau silaturahim yang dimasukkan adalah perut, itu berarti ngepung sana. Rahim, Apa itu Pak? iya, rahim. Kalau orang memasukkan rahim itu kan perut. Menyambung silaturahmi itu menyambung perut. Nah, itu mau bahasa guyon, bahasa guyon Pak, aja. sekarang itu banyak begitu Pak, orang itu apakah, jadi saya menanyakan itu masalahnya apa? Orang itu kan kadang silaturahim sama silaturahmi itu hampir sama aja. Kalau maksudnya itu sama aslinya, cuma di dalam penggunaan bahasanya ya satu rahim itu ya rahim ya dimasukkan itu rahim gitu. Perut ini. Ini bahasa guyonan aja, bahasa guyonan. Tapi aslinya ya silaturahmi itu menepung sanak saudara itu, menjalin hubungan silaturahmi. Maka dalam satu perkampungan ini kok ada yang klien cekcok, wah ini tanggung jawabnya Pak RT, itu Pak RT nggak ada. Gimana terjadi? Rasulullah pernah menyampaikan gini, inna rahmatallahi la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahmi. Wah ini membahayakan ini. Sesungguhnya rahmatnya Allah Ta'ala tidak akan turun dalam suatu kaum yang di dalamnya itu ada yang memutuskan hubungan silaturahmi, cekcok. Dalam keluarga kecil mamanya,
terus gak pernah bertegur sapa dan lain sebagainya, ini sama saja. Makanya keluarga kok ribut ya, rahmat Allah jauh. Maka bagaimana supaya tidak terjadi adanya rumah tangga itu ribut, saling menyadari. Digede ini pengapurane, aku sing salah, mboten kula sing salah. Mboten kula sing salah, itu kan beres. Tapi kalau ego yang dibesarkan ya selesai. Akibatnya rahmatnya Allah Ta'ala tidak turun. Betul. Makanya bahasa tadi perlu kita pegang bareng-bareng. Apa tadi? Sesungguhnya rahmatnya Allah Ta'ala tidak akan turun dari suatu kaum, di dalamnya itu ada orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Kaum diperkecil dalam satu keluarga. Jadi ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini pakai mic benar. Ya sakit mawon, sakit. Umpamane memang tidak ada kemampuan, memang ibadah paling berat niku ibadah haji. Karena apa? Tenaganya harus fit. Tenaganya harus fit betul. Lah sementara umpamanya di sana nanti berangkat. Kemudian ya tadi apa? Kalau ada yang ngiringi keluarganya dibarengi, kalau nggak ada beli tenaga. Yang sama bang. Makanya di sana itu ada disediakan tenaga. Mungkin bayar 1,5 juta. Kondisi tidak memungkinkan, ini kan bisa mengajukan ke pihak biro. Memang tidak bisa, barangkali itu kan dimaklumi, tapi biasanya kan dikasih penggantinya siapa dulu apa. Kalau memang tidak ada kemampuan. Tapi andai kata ini badal haji gimana? Boleh. Badal haji sekarang berapa juta? Berapa juta? 10 juta kan? Betul setengah. Nanti saya 10 itu kan sekarang hari ini. Boleh itu badal haji itu boleh, mau badal haji badal umrah itu boleh. Jadi mestinya lebih ringan biayanya. Karena membiayai, tapi syaratnya yang dibadalkan, yang membadali itu orangnya sudah haji, pernah haji. Jadi titip memanakan, tolong aku dibadal. Jadi siapa badali saya haji. Itu biayanya seperti itu. Kalau dulu 10 juta, kalau sekarang naik datanya. Nah, ini kan sertifikat itu ada biro khusus di sana itu yang itu memang melayani badal haji itu. Nanti disuruh nyetorkan fotonya, nanti di atas sertifikat ini sebagai badal haji. Tapi kalau nanti mamane mbah ini tidak ada kemampuan karena memang kondisi, ya ini termasuk kategori qadirin yang terhalang tadi. Qadirin terhalang. Tidak berkewajiban. Karena
masa tunggu yang panjang tadi andai kata sampai 20 tahun 30 tahun, usia sekarang umpamanya daftarnya di 50 tahun, nunggu 70 atau 30 tahun yang akan datang usia 40. Jadi tak kau umuri juga kan. Gue nak umur itu nyampe berapa usia 80 tenaganya sudah menurun. Itu ya sebenarnya di Indonesia ini kebanyakan penduduk jumlahnya yang diberikan 200 berapa juta ribu ya kurang memangnya mestinya. Itu sudah bisa diwakilkan bayar. Maksudnya kita sudah setor kita nggak mampu, nah, saudara kita wakilkan tapi maaf kita. Niat kita disampaikan. Kalau haji kan sekali aja. Kalau membatal ya orang yang sudah pernah. Kalau itu kan menggantikan haji. Kalau batal itu dirinya sudah pernah haji, dia melaksanakan hajinya memang diniatkan untuk gantiin itu. Kalau belum pernah ya lumayan, aku disuruh berangkat juga tidak apa-apa. Dipakai itu saya kayak materi ya. Bukan biaya masa ini karena tanpa bank itu gimana untuk biaya petani. Nah sekarang ada kemudahan, ada pemerintah, biro itu mengeluarkan model sistem itu. Sampai berangkat tak biayai, gue bayari carry. Tapi ternyata ya duitnya ya nambah. Ya sebodoh karo utang bank kan ya, bank itu. Tapi itu disahkan, ada yang mengesahkan. Itu termasuk kategori mampu atau apa ya? Ya jangan memaksakan diri. Mampu itu kan karena duitnya enak ya, utang yo piye itu san. Qadirin itu dalam artian pertama ghaniyin, qadirin kaya yang mampu. Lah sing gawe sangune ora ono dibanding utang-utang ya ora usah. Mendingan Jumatan itu menjadi hajinya orang miskin. Boleh dijadi haji utang. Cukup ya. Itu aja mungkin suaranya belum boleh, masih serak-serak. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika minan nar. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman. Allahumma nawwir qulubana bi nuril islam. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ihsan. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an. قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس كما نبت برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتحسنا وتضرعنا وتعبدنا وكل أعمال صالحاتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ونسألك يا الله حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة والنار يا علي يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.